Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahmawati, saya mahasiswa Profesi Nurse dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, kelompok C. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kompres dingin untuk mengurangi nyeri pada pasien fraktur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Indah Rahmawati, saya mahasiswa Profesi Nurse dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang fraktur atau patah tulang dan salah satu cara untuk menangani rasa nyeri yang diakibatkan oleh fraktur. Nah, di sini apakah Teteh sudah mengetahui apa itu patah tulang? Belum, apakah ingin tahu? Iya. Nah, ya baik, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang fraktur atau patah tulang. Fraktur atau patah tulang yaitu keadaan di mana tulang itu patah yang biasanya disebabkan oleh trauma atau cedera fisik, misalnya diakibatkan oleh kecelakaan. Nah, kemudian ada tanda gejalanya seperti nyeri, kemudian ada pembengkakan, kemudian adanya deformitas. Nah, deformitas di sini yaitu adanya kelainan bentuk. Misalnya dari yang asalnya lutut kita itu sejajar. Nah, setelah kecelakaan atau trauma itu terjadi, lutut kita akan menjadi bengkok atau menjadi tidak sejajar lagi. Nah, kemudian pasti akan menyebabkan kehilangan fungsi atau menjadi si tulang yang patah itu menjadi lemah. Kemudian ada krepitasi atau terdengar suara krek-krek karena tulang di dalamnya itu ada yang patah. Kemudian akan mengalami ketegangan dan shock. Nah, selanjutnya untuk klasifikasinya ada dua, yaitu fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Fraktur tertutup di sini jadi hanya tulangnya patah saja, tidak ada luka. Nah, untuk fraktur terbuka, selain tulangnya patah, ada juga luka yang menyebabkan perdarahan. Nah, di sini ada pengertian nyeri. Nyeri merupakan sensasi tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera. Jadi, nyeri itu akan mengganggu kenyamanan kita. Nah, untuk cara menguranginya ada banyak cara. Nah, dari cara relaksasi, misalnya napas dalam, kemudian dengan cara distraksi, yaitu bisa dengan menonton TV atau mendengarkan musik atau mendengarkan murotal. Kemudian ada salah satu cara untuk mengurangi nyeri pada pasien fraktur atau patah tulang, yaitu dengan cara kompres dingin. Nah, sebelumnya apakah Teteh sudah mengetahui apa itu atau bagaimana cara kompres dingin itu? Belum. Apakah mau mengetahuinya? Iya. Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit ya. Iya. Di sini ada alat-alatnya. Sangat mudah sekali ya alatnya. Yang pertama harus ada es batu atau bongkahan es batu. Kemudian harus ada kribat atau tidak ada kribat juga bisa menggunakan waslap seperti ini. Nah, kemudian es batu itu masukkan ke dalam waslap tersebut, kemudian tutup rapat, jangan sampai ada udara. Kemudian setelah itu es batu ini simpan di daerah yang cedera, misalnya di paha. Simpan di paha dan tunggu 10-15 menit atau sampai es batunya mencair. Nah, kemudian pada waktu pengompresan ini setiap 5 menit sekali Teteh bisa cek sendiri keadaan kulit atau keadaan bagian tubuh yang cedera tersebut, apakah ada perubahan atau tidak, misalnya menjadi kebiruan atau merasakan tidak nyaman. Teteh bisa hentikan itu, kemudian nanti bisa kompres lagi. Setelah 10-15 menit, jika masih dirasakan nyeri, Teteh bisa pengompresan kembali dengan cara mengganti es batunya dengan yang masih utuh atau belum mencair. Nah, mungkin seperti itu cara pengompresannya.
Nah, mungkin pendidikan kesehatannya cukup sekian. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Nah, untuk saya mengetahui apakah Teteh paham, saya mau bertanya. Coba sebutkan lagi apa tanda dan gejala dari patah tulang. Pembengkakan dan kelainan bentuk dan nyeri. Nah, bagus ya, Teteh sudah paham. Kemudian tadi ada salah satu cara untuk mengurangi nyeri pada patah tulang. Apa? Pengompresan es. Dengan es batu ya, Iya. kompres dingin. Nah, tadi di kompresnya selama berapa menit? 10-15 menit. 10 menit ya. Atau tunggu sampai esnya mencair. Nah, mungkin pendidikan kesehatannya cukup sekian dan alhamdulillah Teteh juga sudah paham. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan jika ada keluarga Teteh atau tetangga yang mengalami cedera atau patah tulang dan mengalami nyeri. Nah, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.